Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak Dr. Handoko, STMPD, selaku dosen mengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran serta rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmat serta hidayahnya, kita dapat melaksanakan diskusi menggunakan via Zoom pada sore hari ini dengan sehat walafiat. Baiklah, di sini ada pun topik yang akan kami bahas mengenai uji prasyarat instrumen tes. Tetapi sebelum kita lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri serta rekan-rekan kelompok 4. Baik, saya Niken Azara sebagai moderator dan Erma Titis Nikmah dan Rafitri Prihatini. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita lalui pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sesi penyajian dan penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang keempat, sesi penutup. Baiklah, langsung saja kita ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya, penyajian dan penyampaian materi kepada rekan-rekan kelompok 4. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian validitas. Validitas dapat diartikan sebagai ukuran berapa ketepatan alat ukur dalam melakukan fungsinya, sehingga akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang hendak diukur. Jadi, validitas instrumen hanya merupakan suatu usaha untuk memperoleh pembenaran yang real berdasarkan pada bukti yang telah tersedia. Bukti tersebut dapat berupa skor, hasil pengamatan, atau alat instrumen lainnya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis validitas. Yang pertama ada content validity. Content validity atau validitas isi merupakan suatu instrumen yang harus mampu menjawab pertanyaan atau sejauh mana instrumen-instrumen itu merangkum keseluruhan materi yang hendak diukur menggunakan instrumen tersebut. Hal ini dikarenakan instrumen dikatakan valid ketika ahli meyakini bahwa instrumen itu mampu mengukur kemampuan siswa. Hendaknya ketepatan instrumen disesuaikan dengan indikator-indikator, redaksi soal, dan kesesuaian pilihan jawaban dalam model pilihan ganda. Yang kedua, ada validitas konstruk. Validitas konstruk atau konstruk validity yaitu merupakan mengukur teori yang menjadi dasar penyusunan instrumen, mempertanyakan apakah butir-butir pertanyaan telah sesuai dengan konsep keilmuan yang bersangkutan. Secara definisi, konstruk adalah suatu sikap yang tidak bisa diobservasi tetapi mampu dirasakan pengaruhnya melalui beberapa alat indera. Contohnya, konstruk dalam lingkup pendidikan teknologi kejuruan, keterampilan siswa dapat dilihat dari performa saat melakukan tugas. Contoh lainnya itu yakni konstruk pada listrik dapat dirasakan ketika memegang kabel dan arus listrik bisa dirasakan pengaruhnya melalui alat ukur seperti ohm meter atau ampere meter. Yang ketiga itu ada related validity atau yang disebut juga validitas empiris. Validitas eksternal disebut juga validitas empiris atau validitas eksternal.
eksternal yang didasarkan pada kriteria yang berada di luar instrumen, yaitu berdasarkan fakta empirik dan pengalaman. Validitas eksternal dibagi menjadi dua, yakni validitas kesejajaran dan validitas predikasi. Validitas prediksi atau validitas ramalan yaitu memprediksi, artinya meramal suatu hal yang mungkin akan terjadi pada masa depan. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi apabila memiliki kemampuan untuk memprediksi di masa yang akan datang. Tepat tidaknya prediksi tersebut dapat dilihat dari hubungan antara hasil tes dengan hasil alat ukur lain di masa yang akan datang. Yang kedua itu ada validitas kesejajaran. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas ini ketika hasilnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, artinya memiliki kesejajaran. Ketentuan atau kriteria yang sudah ada bisa berwujud instrumen lain yang mengukur hal sebanding, tetapi telah diakui validitasnya. Adapun karakteristik validitas yang pertama yaitu menunjuk kepada hasil dari penggunaan instrumen tersebut, bukan pada instrumennya. Yang kedua, menunjukkan suatu derajat atau tingkat validitasnya tinggi, sedang atau rendah, bukan valid atau tidak valid. Yang ketiga, tidak berlaku umum. Suatu tes matematika menunjukkan validitas tinggi untuk mengukur keterampilan menghitung, tetapi hanya sedang dalam mengukur kemampuan berpikir matematis, bahkan rendah dalam memprediksi keberhasilan dalam matematika untuk masa yang akan datang. Saya kembalikan pada moderator. Baik, materi silakan. Baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai uji reliabilitas. Ini PPT-nya udah di bagian uji reliabilitas belum ya? Sudah dimengertikan. Di aku belum. Bentar ya. Pengertian uji reliabilitas. Reliabilitas tes reliabilitas dalam mengevaluasi apa yang sedang dievaluasi, yang berarti akan mendapatkan hasil yang relatif sama setiap Menurut Hopkins dan Antes dari Purwanto menjelaskan bahwa reliabilitas ini merupakan konsistensi pengamatan yang didapat subjek. Jadi dapat disimpulkan bahwa tes reliabilitas tes ini merupakan keputusan instrumental atau reliabilitas dalam mengevaluasi apa yang sedang sama setiap kali menggunakan perangkat evaluasi tersebut. Nah, tes reliabilitas atau keandalan instrumen ini bisa dilakukan secara eksternal ataupun internal. Yang pertama yaitu tes retest atau tes kali pada satu kelompok subjek dengan tenggang waktu di antara kedua penyajian tersebut. Kedua hasil keterandalan, ukuran yang digunakan adalah koefisien korelasi produk moment person, di mana perhitungannya menggunakan persamaan.
uji reliabilitas ini yaitu menggunakan pengujian ulang yang dijalankan oleh responden pada pengujian beberapa kali. Maka dari itu, peralatannya dan respondennya sama. Reliabilitas diukur menggunakan koefisien korelasi antara percobaan awal dan berikutnya. Jika koefisien korelasi positif dan signifikan, kemudian yang kedua yaitu bentuk paralel atau ekuivalen. Teknik kedua dalam ragam reliabilitas ini untuk metode bentuk paralel. Pada teknik ini diperlukan dua instrumen yang dikatakan paralel untuk mengestimasi koefisien reliabilitas. Dua buah tes dikatakan paralel atau ekuivalen apabila dua buah instrumen yang mempunyai kesamaan tujuan dalam pengukuran, tingkat kesukaran dan susunan juga sama, namun butir-butir soalnya berbeda, atau dikenal dengan istilah alternate forms method atau parallel forms. Dalam dalam ragam langkah, yang pertama yaitu menyiapkan dua instrumen yang paralel, kemudian menentukan subjek untuk menguji cobakan instrumen, yang ketiga melaksanakan pengukuran dengan melakukan pensekoran pada setiap jawaban responden terhadap kedua perangkat tersebut, dan yang terakhir yaitu menghitung koefisien korelasi dari skor kedua perangkat tersebut. Hasil koefisien pada kedua instrumen yang digunakan menunjukkan bahwa reliabilitas paralel dari perangkat tersebut berada pada kategori yang baik. Namun, sebaliknya, apabila ternyata koefisien korelasinya rendah, maka reliabilitas skor perangkat ekuivalennya juga rendah. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rafitri. Materi yang selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang ketiga itu konsistensi internal atau internal konsistensi. Pendekatan konsistensi internal dilakukan dengan menggunakan satu bentuk tes yang dikenakan hanya sekali saja pada sekelompok subjek atau single trial administration. Dengan menyajikan satu tes ada dua pendekatan reliabilitas terdahulu dapat dihindari. Pendekatan reliabilitas antara item atau antar bagian dalam tes itu sendiri. Untuk itu, setelah skor setiap item diperoleh dari sekelompok subjek, tes dibagi menjadi beberapa belahan. Berikut adalah beberapa pilihan cara untuk membelah tes menjadi dua bagian. Yang pertama itu membelah random. Membelah tes menjadi dua bagian secara random dapat dilakukan dengan cara item-item nomor beberapa sajakah yang dimasukkan menjadi belahan pertama dan yang diikuti menjadi belahan yang dua. Yang kedua itu belahan gasal genap atau ODD event splits sangat populer dan mudah dilakukan. Dalam cara ini, seluruh item yang bernomor urut gasal dijadikan satu kelompok menjadi belahan dan satu kelompok menjadi belahan kedua. Dan yang ketiga, pembelahan head random subset untuk tes yang mengukur aspek kemampuan yang taraf kesukaran item serta kolerasi item dengan skor total tesnya lebih dihitung terlebih dahulu. Diusulkan cara pembelahan yang disebut matched random subset, yaitu Anwar 1997.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama itu jumlah butir tes atau heterogenitas kelompok. Yang ketiga, subjektivitas penskoran. Yang keempat itu metode estimasi reliabilitas. Dan yang kelima itu level kelompok dan tingkat kesulitan. Nah, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh kelompok 4 mengenai uji prasyarat instrumen tes. Selanjutnya, di sini terdapat persilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan. Saya Karnain dengan NPM 215305334. Pertanyaannya, berikan contoh penerapan metode pembelahan tes menggunakan pembelahan secara random dalam mengukur reliabilitas. Baik, terima kasih. Bagaimana rekan-rekan penyaji, apakah pertanyaannya jelas? Selanjutnya yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Dipersilakan, Saudara Ica. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ica Kurnia. Pertanyaannya, bagaimana Anda sebagai calon pendidik menangani faktor-faktor eksternal dapat mempengaruhi responden atau kondisi tes yang berubah-ubah? Terima kasih atas pertanyaannya dari Ica. Izin bertanya, Silakan. moderator. Izin memperkenalkan diri, saya Anissa Natania dengan NPM 215305340. Izin bertanya, reliabilitas mempengaruhi instrumen tes yang akan digunakan di dalam evaluasi. Terima kasih. Sekitar 5 menit untuk jawabannya.
Izin menjawab, moderator. Silakan, Saudara Fitri. Baik, izin menjawab pertanyaan. Bagaimana adanya uji validitas dan reliabilitas mempengaruhi instrumen tes yang akan digunakan dalam evaluasi? Validitas merupakan dua hal yang sangat penting dan berkesinambungan dalam evaluasi instrumen tes ini memastikan bahwa instrumen tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan adanya validitas yang tinggi, maka hasil tes dapat diandalkan untuk membuat kesimpulan yang akurat tentang kemampuan. Kedua ini reliabilitas. Dengan adanya reliabilitas menunjukkan bahwa seberapa konsisten hasil tes dapat diandalkan dari waktu yang reliable akan memberikan hasil yang konsisten jika diulang pada populasi yang sama atau jika diberikan oleh pengukur yang berbeda. Sehingga dengan memperhatikan kedua aspek ini, maka instrumen tes dapat memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan dan valid yang dibuat berdasarkan hasil tes tersebut. Sekian, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Raffi. Bagaimana Saudari Natania, apakah bisa dimengerti atas jawabannya? Baik, sama-sama. Bagaimana rekan-rekan, adakah yang ingin menambahkan jawaban atau menyanggah? Dipersilahkan. Sepertinya tidak ada dari rekan-rekan. Bagaimana penyaji, apakah bisa menjawab pertanyaan selanjutnya? Izin menjawab, moderator. Silakan. Izin menjawab pertanyaan Ica. Yang pertanyaannya, bagaimana Anda menangani faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi hasil uji reliabilitas seperti variabilitas responden atau kondisi tes yang berubah-ubah? Untuk dapat mengatasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil uji reliabilitas seperti variabilitas responden atau kondisi tes yang berubah-ubah, dapat mempertimbangkan beberapa strategi. Yang pertama yaitu pemilihan sampel yang representatif, di mana kita harus memastikan sampel responden mewakili populasi yang relevan. Yang kedua, konsistensi pengukuran. Pastikan instrumen pengukuran atau tes tetap konsisten dalam metodenya. Gunakan prosedur yang sama dalam administrasi tes untuk semua responden. Yang ketiga yaitu kontrol variabel eksternal. Kontrol variabel eksternal. Identifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil tes seperti kondisi, lingkungan, atau waktu pelaksanaan dan usahakan untuk mengontrolnya sebisa mungkin selama pengujian. Yang keempat, penggunaan metode statistik. Gunakan metode statistik yang sesuai untuk memperhitungkan variabilitas yang ada dalam data seperti analisis reliabilitas yang mempertimbangkan variasi antar individu. Dengan menggabungkan beberapa strategi-strategi tersebut, dapat meminimalkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan meningkatkan kendala saat hasil uji reliabilitas. Cukup, moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudari Erma. Bagaimana Saudari Ica, apakah dapat dimengerti atas jawabannya? Sepertinya Saudari Ica terkendala sinyal. Baik, rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Saudari Ica, dipersilahkan. Jika tidak ada, izinkan saya menjawab pertanyaan Saudari Fitri Cahya Karnain. Yang pertanyaannya,
Berikan contoh penerapan metode pembelahan tes menggunakan pembelahan cara random dan menggunakan reliabilitas internal. Nah, metode pembelahan tes dengan menggunakan pembelahan cara random dapat diterapkan dalam mengukur reliabilitas internal dengan membagi setiap tes menjadi 2 bagian secara acak. Misalnya, jika kita memiliki tes matematika dengan 50 soal, kita bisa membaginya menjadi 2 set tes. Yang pertama, memiliki secara acak dari soal-soal yang sama. Kemudian, kita bandingkan hasil skor dari kedua untuk melihat beberapa konsistensi hasilnya. Semakin tinggi korelasi tes tersebut, semakin tinggi pula reliabilitas internalnya. Sebagai contoh juga, dalam sebuah studi tentang kebiasaan belajar siswa di sekolah, peneliti mengukur reliabilitas internal. Mereka dapat membagi 2 versi tes yang setara dalam kesulitan dan topik yang diuji. Itu dari 2 versi tersebut. Setelah itu mereka dapat membandingkan hasil tes siswa yang mengajarkan versi tersebut konsisten dalam mengukur konsep yang sama. Cukup jawaban atas pertanyaan saudari. Cukup jelas, moderator. Terima kasih. Sama-sama, Fitri. Nyanggah jawaban dari pertanyaan Fitri Cahya Karnain. Baik, sepertinya cukup. Baiklah, kita telah sampai di tadi diskusi serta pemaparan materi dari kelompok 4. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih kepada Bapak Handoko serta rekan-rekan yang telah memperhatikan jalannya presentasi, serta kami mengapresiasi yang luar biasa atas kehadiran rekan-rekan turut aktif pada saat presentasi, dan saya pun mewakili rekan-rekan kelompok 4 meminta maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan pada saat berjalannya presentasi. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.